Rocky, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal buruk. APBN kita akhir tahun ini defisit sampai 401,8 triliun. Ini udah cukup untuk anggaran makan siang full, ya. Sementara pendapatan negara dari sektor pajak itu baru tercapai 84%. Dari data-data ini kita semakin dapat gambaran konkret tentang kondisi keuangan negara. Iya, apa boleh kita bisa menyatakan kita sepakat bahwa ya ini awan gelap memang betul untuk ekonomi Indonesia. Sebetulnya kita ada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kas negara kosong, bahkan minus, kata Sri Mulyani. Dan kondisi minus ini bisa diatasi sebetulnya kalau betul-betul secara real kemampuan kita untuk mengandalkan harta negara berupa BUMN itu juga secara akuntansi benar. Tapi samar-samar kita makin tahu bahwa BUMN kita itu keropos semua itu, merugi bertahun-tahun di era Joko Widodo. Jadi kalau Sri Mulyani harus terangkan itu, dia mesti terangkan kenapa negara yang punya kapasitas untuk membangun dengan sumber daya yang berlimpah itu akhirnya kasnya kosong. Sebagai kasir dia mesti bilang minus. Kan itu soalnya tuh, soal yang sebetulnya orang tahu dari awal. Dan kita mulai menduga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai gagasan besar Pak Prabowo mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nomor 1 itu intinya kan. Dan kalau uangnya tidak dihemat atau bahkan sekarang masih harus dicari, artinya akan ada penundaan peningkatan kemampuan berpikir anak-anak kita. Lalu pangan, lalu energi, semua itu memerlukan semacam prasyarat supaya Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang dibayangkan akan jadi bagian di abad ini sebagai negara makmur. Jadi kalau kita lihat kontradiksi-kontradiksi itu, lalu kita menganggap bahwa kalau begitu Pak Prabowo itu bergerak di atas ketidaktahuan, bergerak di atas kelumpuhan, bergerak di atas kekosongan. Jadi ini harus juga mulai diterangkan pada publik bahwa kekosongan, ketidakmampuan itu diakibatkan oleh borosnya anggaran ketika Jokowi memerintah. Kan mesti ada pertanggungjawaban dulu, jangan kita dibebani oleh kesalahan kebijakan Jokowi yang memang tidak mau mendengarkan suara rakyat, lalu beban itu harus dicarikan lagi pada pajak rakyat. Kan itu yang kita sebut sebagai pajak itu boleh, tetapi dia nggak boleh jadi pemerasan. Kan pada akhirnya kita mau lihat bahwa nggak ada orang yang mau dipajaki sebetulnya, tapi demi peradaban, oke. Nah kalau pajak itu dianggap bagian yang harus kita ganti karena kebijakan negara selama Jokowi memerintah, maka Jokowi mesti diadili dulu. Kan itu dasar demokratisnya kan. Jadi pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi itu pun akan kita lakukan kalau ada pertanggungjawaban terhadap kebiadaban itu. Dan itu soal yang hari-hari ini mesti kita terangkan di balik semua janji besar atau fakta-fakta yang mulai menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang melemah atau sudah sangat lemah, karena data-data yang ada menunjukkan semua sinyal makro kita itu sudah buruk, apalagi ditambah sinyal korupsi yang indeksnya turun terus, sinyal hak asasi manusia yang nggak pernah baik sejak zaman Jokowi. Itu semua hal yang jadi perhatian publik hari-hari ini.